Yuk. Ini sendiri. Apa? Ini berdua. Ini sendiri. Oh iya. Mana mic-nya? Bapak tanya di mana? Dari Pandeglang. Pandeglang. Iya. Sehari-harinya apa? Tadinya kita usaha. Bidangnya apa? Pertama. Bos, ini taruh piring, Bos. Di Tanjung Priok, Pak. Di ekspedisi. Punya sendiri apa kerja? Itu gabungan sama kakak. Terus? Kolek. Bapak bagian apa? Kakak bagian apa? Bapak yang jalanin? Atau bapak yang modalin? Atau kakak yang jalanin? Atau kakak yang modalin? Kakak yang modalin, ya kan. Saya kebetulan yang bagian operasional di lapangannya, Pak. Terus? Berjalan berapa lama? Itu berjalan 20 tahun. Ya alhamdulillah. Tumbang gitu sekarang. Tumbang? Iya. Terus sekarang setelah tumbang, Bapak apa kegiatannya? Ya setiap kita usaha gitu kan di kampung ya. Kampungnya mana? Pandeglang, Pak. Tumbang terus gitu, Pak. Tumbang terus. Nah ini Bapak atau RDI dari mana? Pas kebetulan baru 3 minggu, Pak. Awal-awalnya saya juga nggak tahu, padahal saya sering buka-buka di YouTube. Deketin mic-nya, Pak. Buka-buka di Facebook gitu, Pak. Pas 3 minggu, waktu pas bulan Maulid awal-awalnya itu kan. Pas buka di Facebook kok ada gitu kan. Saya abaikan aja, kebetulan ya kan. Timbul lagi itu, Pak. Saya? Iya. Oh gelo. Nongol lagi. Nongol lagi, Pak. Kenapa nggak dibunuh aja? Terus akhirnya nonton tuh. Karena nongol lagi penasaran. Ini apaan sih RDI nongol lagi. Kok begini amat gitu kan? Kok begini amat, udah ngomongnya jorok. Nah itu. Aliran sesat. Aduh. Kalau menurut saya aliran sesat sih enggak, Pak. Oh enggak, jadi. Karena waktu dulu orang tua saya juga gitu kan, Pak. Gitu kan. Kalau misalkan anak kecil mau bepergian kemana, yang dipakai kayak bapak begitu, Pak. Disuwuk. Iya. Diremas alat kelamin orang tuanya. Terus diusapin ke muka gitu kan. Kalau kata orang Sunda sih bukan yang biar nggak sawan katanya gitu. Yang gorengan aja. Kalau kata orang tua dulu sih biar nggak sawan katanya. Biar nggak sawan. Kalau kata orang Sunda sih gitu, Pak. Oh iya. Jadi ilmu RDI udah ada zaman nenek kita. Betul. Tapi orang bilang aliran sesat. Betul. Padahal dia belum sesat aja. Entah kalau udah sesat juga pasti kemari kan. Ya kan kayak contoh nih, Pak. 2021 saya dibully abis. Nggak apa-apa saya dibully abis sampai 2024. Akhirnya dia sakit parah. Dia praktekin ilmu RDI sembuh total. Kemarin 2025 datang ke sini. Ngucap syukur, alhamdulillah sembuh total. Suaminya sakit jantung, istrinya sakit asam urat sama saraf kejepit. Nah, saya senang begitu. Harusnya pas dia datang kemari, kesempatan kita santet ya. Harusnya gue santet, mumpung dia datang kan. Terus akhirnya Bapak gimana? Kok cocok sama ilmu RDI? Nah, udah begitu saya juga nanya ke Ustadz istilahnya di tempat saya gitu kan. Iya. Emang ada, di kitabnya juga ada kata dia kan gitu. Di kitabnya juga ada? Iya. Wow. Begitu. Setiap istilahnya yang di YouTube Bapak omongin gini, ya kan, saya cerna, saya pelajarin lagi, ya kan, ke Ustadz di tempat saya gitu kan. Dia enggak ngomong ini itu, ya kan. Ini kitabnya ada, ya kan. Di kitabnya ada. Makanya saya paksain. Iya. Nah sekarang Bapak ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Yang ke satu, saya pengen supaya hutang saya lunas. Hutangnya berapa? Cuman 150 juta. Terus? Yang kedua, ya pengen punya modal buat usaha. Usaha apa? Ya Pak? Pengen usahanya apa? Kebetulan sih kalau lahannya sih udah ada gitu kan. Kita di ternak ikan. Cuman tumbang lagi. Ikan makan lagi. Atau ikan peliharaan atau ikan hias atau ikan apa? Ikan lele sama ikan nila. Terus?
Ya cuman tumbang lagi gitu kan. Iya. Tumbangnya kayak gimana Pak? Jadi Tutup nggak, total apa gimana? ya Tutup total atau gimana? tutup total. Oh iya. Nah itu join apa enggak? Enggak. Oh iya. Terus? Ya mungkin untuk sementara itu aja dulu. Oke. Gitu kan. Yang Bapak tahu gak kenapa Bapak kalau usaha bangkrut, 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 dan bangkrut? Karena penyebab orang yang usahanya bangkrut adalah satu, dia nggak ada tolakan. Bala kan datang terus, ada aja bala. Tolaknya mana? Harus ada tolaknya, namanya tolak bala. Nah tolak bala itu artinya sedekah. Nah Bapak berbuat baik sama orang, balesannya sama Allah ditutup balanya. Gitu. Nah coba Bapak praktekin dengan namanya sedekah subuh. Bapak sedekah subuhnya nyolong star. Habis sholat asar Bapak udah mulai sedekah. Karena Bapak udah posisinya lagi ambles. Beda kalau kita lagi stabil. Nah Bapak paksain habis asar. Kalau enggak sebelum maghrib. Kalau enggak habis maghrib. Kalau enggak paling telat sebelum tidur. Kalau udah tidur udah pasti habis kita. Kenapa? Karena malaikat sedekah subuh tuh kalau udah habis pas ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru ngomong Allahu Akbar, itu malaikat tuh udah langsung ke atas, udah pergi. Datanglah malaikat yang kedua, bikin bangkrut, bikin susah, bikin miskin, bikin terpuruk orang yang tidak mau bersedekah di pagi hari. Makanya biar kita nggak ketelatan, sedekahnya habis asar. Atau Bapak sedekahnya di muka. Saya sedekah buat sebulan di muka. Berapa maunya? 10.000, 300.000, 30 hari kali 10.000 berarti 300.000. Sedekah di muka sebulan. Jadi Bapak, contohnya Bapak sedekah sekarang nih tanggal 5 Oktober. ya. Besok tanggal 10 Oktober mau ada musibah Bapak nggak akan kena. Kan udah di track sekarang. Nah kalau di Indonesia enggak, rata-rata sedekahnya dirapel. Ditabung dulu, nanti baru disedekain. Boleh gak Pak Haji? Ya boleh, tapi kualitasnya beda. Makan yang masih fresh sama yang dianget-angetin sama-sama juga, tapi enakan yang masih fresh. Kedua, Bapak paksain baca Quran. Zaman dulu, zaman nenek saya, kakek saya, itu dia kalau malam jam 00 bangun mandi baca Quran. Tahajud baca Quran. Usahanya nggak akan bangkrut-bangkrut. Kenapa? Karena baca Quran. Nah kita boro-boro baca Quran. Paling baca Quran malam Jumat. Mana ada baca Quran semalam Jumat. Tiap hari dong. Kan kita pengusaha. Saingan banyak. Biar nggak kejeblos gimana caranya. Begitu. Nah nanti Bapak paksain. Sedekah jangan bolong. Terutama sedekah Jumat barokah sama sedekah subuh. Paksain baca Quran. Lebih dari itu nggak ada. Jangan sampai Bapak nyesal seumur hidup. Nanti kalau Bapak udah meninggal dikubur, Bapak nanti ngerengek-ngerengek sama Allah. Allah, bangkitkan saya sebentar lagi. Mau ngapain kalau gue bangkitin? Mau sedekah. Kemarin lo hidup kemana aja lo gue suruh sedekah gak mau. Malah ngerokok mulu. Ngapain gedein tuh perusahaan? Kenapa gak lo sedekah? Nah kita sedekah. Paksain. Oke? Ntar saya terangin lagi. Ibu dari mana? Oh iya. Jadi gimana ceritanya nih? Ayo cerita. Cerita dulu. Ya Ayo. masih biasa aja Pak. Kenapa? Belum. Suami? Iya. Oh iya. Gak apa-apa Bu. Jadi kalau saya lihat. Ibu kelemahannya cuma satu. Berharap. Jadi selama ibu berharap. Gak akan hajatnya terkabul. Oh Gak gitu boleh ya? Bu. Oh. Gak bisa berharap. Karena di ilmu RDI jalanin. Syukurin. Nikmatin. Oh. Kalau ibu enggak. Emang Mikir. iya. Komen. Ngeluh.
Iya emang. Nggak boleh, Bu. Oh. Banyak kok tamu RDI, Pak Haji gue udah sedekah 10 juta, hajat gue kok nggak terkabul. Nggak mungkin terkabul sampai kiamat. Kok nggak mungkin Pak Haji? Lah sedekah 10 juta, cair 10 miliar, emang ada? Nggak ada. Yang Iya. nuntut gue dulu lah. Menang banyak lu. Gak bisa. Oh. Iya dong. Kita kan kayak main judi nih 10 juta. Terus ngarepin 10 miliar. Benar. Gue duluan yang protes. Iya dong, gue yang protes. Ya privat lagi dong yang kedua. Iya dong. Privat lagi yang ketiga. Privat lagi yang keempat yang 10 juta. Makanya kemarin gue setuju tuh sama orang Lampung. Lo cerita. Privat yang ke-9 cair 4 miliar. Iya. Walaupun bertahap. Oh. Coba lo cerita. Jadi privat 9 kali. Hajatnya banyak dan terkabulnya bertahap. Bertahap. Pertama, kedua belum terasa. Jalanin, syukurin, nikmati. Kemudian privat lagi apa yang pertama yang hajat terkabulnya anaknya sakit kanker yang harusnya dioperasi. Alhamdulillah nggak jadi dioperasi, sehat. Alhamdulillah. Iya. Terus terlanjut privat lagi. Hajatnya karir. Jadi kepala sekolah yang ditempatkan di tempat yang jauh. Akhirnya dengan sedekah jalani ilmu RDAY yang diajarkan Pak Haji. Gak jadi SK yang jauh. Dia ditempatkan Yang dekat. dekat dari rumahnya. Terus kerjain. Suaminya yang cuek, kasar, main tangan, keras, marah-marahan, padahal suaminya hanya lulus SD, istrinya S2. S2. Kan jauh banget ya. Iya. Ha-ha. Tapi dia enggak enggak egois, tapi dia tetap memperlakukan suaminya dengan menghormati Ridhonya suami. Allah, ridhonya suami. Terus praktekin ilmu RDAY, hajat berikutnya yang terkabul, suaminya jadi nurut, manut, katut, semua yang dia ucapkan jadi ngikut, Iya. terkabul. Tapi dia privatnya 9 Privatnya kali. 9 kali. 10 juta, 10 Iya. juta, 10 juta, 10 juta. Hajat 10 yang juta. terakhir yang dia testimoni, yang dia ucap syukur, yang ke-9 itu sebetulnya hanya ucap syukur. Iya. Hanya terima kasih Pak Haji, saya sudah berhasil. Semuanya tadi sudah dijalani semua dan semuanya sudah terkabul yang saya sampaikan tadi. Yang luar biasa adalah tanah yang menjadi hajat dia yang di samping rumah 2.500 meter. Itu kalau dinilai uang 4 miliar lebih kurang. Iya. 4 miliar karena di pinggir jalan besar. Nah, itu pakai ilmu RDAY, hajat terkabul tanpa bayar. Dikasih privat yang ke-7 sebetulnya sudah proses, tapi dia tidak mau ngomong dulu karena belum Kenyataan. jadi sertifikatnya belum ada, baru diserahkan. Iya. Nah, akhirnya privat yang ke-9 dia ucap syukur. Dan sedekahnya, tadi yang Pak Haji tadi, yang semula dia hanya 50.000, 100.000, 200.000, akhirnya bisa rutin sekarang jadi 300.000 sementara. Setiap hari. Setiap hari. Sedekah subuhnya 300.000. Jadi sebulan Sedekah. 9 juta. Sedekah Jumat barokahnya, potong sapi yang pas terkabul itu suami istri. Dua-duanya, jadi 2 juta. 2 juta. Itu yang dia hajat terkabulnya, tidak sedekah pertama 10 juta langsung cair. Kalau dinilai itu lebih dari 10 miliar itu. Semuanya hajat yang dia terkabul itu. Umur panjang, rezeki Iya. panjang. Dia napas nggak pakai oksigen, Pak.
Gue kemarin kan napas pakai oksigen gue. Sehari 6 tabung. Itu yang beli. 6 tabung bos. Itu pagi doang. 6 tabung. Sehari mungkin udah 6 juta. 2 juta sehari. Kali 60 bulan. 60 hari. Belum di ICU. Jadi kita ini kurang bersyukur bos. Jadi kita baru sedekah 10 juta udah perhitungan. Sangkainnya sedekahnya tuh saya yang ngabulin. Gue bilang bukan dong yang ngabulin maksud gue. Kalau gue Tuhan dong yang ngabulin Allah. Lu lagi berharap sih sama gue. Janganlah berharapnya sama Allah. Kalau gue kan cuman motivator doang. Gak lebih dari saya apa ya. Ngajarin ngomong jorok ya kan. Lebih dari itu gak ada. Ya kan gue ngajarin ngomong jorok ya kan. Ngaceng itu doang, gak ada lebih. Tapi kan teman-teman kan mana Pak Haji saya udah sedekah 10 juta kok saya gak cair 10 miliar. Sampai kiamat gak bakal terkabul. Kok gitu Pak Haji? Lalu udah perhitungan sama Allah belum apa-apa emang sedekahnya sama siapa? Nah akhirnya coba ibu bisa nggak boleh berharap. Ya, Jadi ibu jalanin, Iya. syukurin, nikmatin. Saya nggak mimpi Bu dapat hadiah kuda dari Pak Presiden Pak Prabowo. Saya dapat kuda Bu. Alhamdulillah. Coba bayangin Bu. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Ya kadang-kadang makanya kita bisa juga kayak gitu. Kadang-kadang dianya itu memancing-mancing juga emosi Bu, kita. kalau dia nggak ada godaan, dia nggak menggoda ibu, gue nggak setuju. Kayaknya hidup ini gampang, bener ya betul? Iya. Pasti ada godaan Bu. Contoh ibu misalkan jalan ke kebun, pasti resikonya ketusuk duri. Pasti resikonya ibu digigit semut. Pasti resikonya ibu dikejar-kejar tawon. Iya. Resikonya berumah tangga juga begitu Bu. Kalau tahu begitu mendingan kita nggak usah berumah tangga. Tapi kan kita nggak punya keturunan, ya betul. Nggak punya itunya, penerusnya. Jadi ibu harus bersyukur Bu. Saya bersyukur punya suami. Jadi cara berdoanya ibu yang coba yang salah, cara berdoa salah diperbaikin. Ajarin cara berdoa yang salah. Ajarin biar dia nggak salah. Bapak Ibu, Ini dengerin nih, cara berdoanya nggak boleh begini nih, nggak boleh. ada 2 kesalahan kita di dalam berdoa. Yang pertama, Bapak Ibu minta kepada Allah mohon kekuatan menghadapi cobaan yang Allah berikan. Ya Allah, berikan kekuatan saya untuk menghadapi cobaanmu, suami saya yang gitu. Karena ibu bapak mohonnya kekuatan, kalau Allah kabulkan berarti ibu kan kuat menghadapi. Ya udah biarin aja, ibu juga kuat, sudah kuat. Kasih kekuatan, kuat. Maka doanya jangan minta kekuatan menghadapi nanti dicoba cobaan. terus. Cobaannya nggak akan selesai. Ya, bener ya. Yang kedua, jangan berdoa dalam tanda kutip meminta. Meminta-minta. Bahasa kasarnya meminta-minta itu mengemis. Ngerengek. Yang denger juga mengeluh. jengah kali. Nah, ini kan energinya energi negatif. Kalau energinya negatif ya kita auranya aura negatif. Mukanya muka tadi yang sifat 18 itu muka suntuk. Sehingga rezeki apapun gak mau datang. Negatif adanya. Karena rezeki yang dalam bentuk apapun itu datang ke tempat yang positif. Ke tempat yang bersih. Mau naruh kopi, Bapak pasti cari gelas yang bersih, piring yang bersih, dibersihkan dulu kotoran-kotorannya. Auranya biar positif. Tempat nasi kalau nggak dicuci bersih, nasi yang baru langsung cepet basi gak Pak? Cepet basi. Cepet basi. Nah ibu dibersihin dulu. Begitu, lanjut. Nah, terus gimana kalau kita nggak boleh meminta kepada Allah? Kalau kita selalu tadi Pak Haji katakan merengek, meminta, seakan-akan kita ini tidak pernah mendapat nikmat yang Allah berikan.
kok ngerengek terus, kok minta terus, sampai diingatkan Allah kita sampai 31 kali di dalam satu surat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana? Yang kau dustakan. Kok masih ngerengek terus? Emang gak diberi nikmat selama ini? Suami. Nah, Kan dulu dikasih suami. kasih suami. Sekarang ngeluh suami. Suaminya dikeluhkan. Kemarin kan dikasih. Sampai punya keturunan, sampai punya anak ya. Ya. Nah itu disyukuri dulu. Jadi kita mohon meminta-minta. Jadi Allah mengingatkan tadi itu. Syukuri dong. Jangan merengek. Jangan menangis. Jangan meminta. Dan jangan diseselin. Dan jangan diseselin. Ya Allah, rumahku kok enggak laku-laku sudah sekian tahun. Nah, Rumah yang di mana? rumah Bekasi. yang di Bekasi. Yang ada apanya? Yang Ada tempat usahanya. Ditawarnya, ditawar. Mau jual 900, ditawar, Itu gopek. apa hikmahnya? Berarti Allah masih Sayang. sayang. Itu menjadi tempatmu yang tidak usah dijual. Yang sakral. sakral. Kalau zaman dulu tuh namanya rumah pertama itu namanya wiwitan. Kalau orang Jawa bilang wiwitan. Makanya orang punya motor, butut. Rawat. Bapak lihat deh. Bos rokok, bos bank, pemilik bank di Indonesia. Itu motornya masih motor zaman dulu masih ada. Gak dijual, kenapa? Karena itu buat kayak Pawitan. pawitan. Kalau orang Jawa bilang pawitan. Buat tuntunan. Buat mengingat sejarah dulu. Dia pernah. Sejarah, nanti sejarah. Apa? Iya buat sejarah itu lagi mau. Iya, bahwa dia tuh pernah dulu ngerintis berdua. Iya. Kalau kita kan enggak, Pak. Jual, ngapain? Ganti yang baru dong. Yang baru malah Matic. Lebih jadi- susah, enakan yang manual, yang jadul. Lah, terus Berarti- gimana doanya? Kan gitu kan mesti. Iya. Doanya terus gimana? Nah, kita dasarnya juga ayat tadi. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kau dustakan. Berarti kita disuruh apa? Bersyukur. Syukur. Bahkan ada ayat yang lain yang sering Pak Haji tekankan kepada kita. Kalau kamu mau hajatmu terkabul, kata Allah syaratnya harus bersyukur. Syukur. La'ing sakartum. Jadi la'ing itu menjadi syarat. Pasti jika. Nah, ini syarat. Syaratnya apa? Syukur. Kalau syaratnya terpenuhi maka la'azim. Maka pasti aku lipat gandakan nikmat yang engkau nikmati sekarang ini. Nanti ibu protes deh. Kan saya udah bersyukur. Saya bilang belum. Syukur. Enggak lah, makanya kita mau ke sini lagi kan Kenapa? masih ada kekurangan. Ya, ngecas. kenapa ibu belum bersyukur? Karena ibu suka beliin baju baru suami tapi bajunya nggak pernah dibawa pulang. Keker. Jadi ibu beliin baju suami yang bagus-bagus. Tapi bajunya nggak ada di rumah. Gitu. Nggak boleh Pak Haji, nggak boleh. Justru itu ibu beliin baju lagi yang baru. Ya gitu ya? Beliin lagi baju yang baru. Nanti bajunya hilang lagi. Udah biarin. Akhirnya ibu dipancing sama Allah beli baju lagi buat suaminya. Beli baju lagi buat suaminya. Akhirnya ibu masuk surga. Kenapa? Karena ibu perhatian sama suami. Suaminya juga bisa takluk Pak Haji. Iya, sambil ibu beliin bajunya, sambil ibu cuci, sambil ibu ngomong. Ajarin cara naklukkan suami dengan baju. Iya. Doanya dulu Pak Haji ya. Ya. Doanya belum tadi, nanti kelewatan. Lo kelamaan sih ngomongnya terlalu ngalor ngidul. Gue mau makan tempe menduan kapan? Jadi doanya Bapak Ibu dengan bersyukur. Syukurnya dengan apa? Sering diajarkan Pak Haji. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah. Allah berikan kepada saya.
suami saya, istri saya, anak-anak saya. Apa yang diberikan Allah? Umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, masih Rezeki. berlangsung, rezeki panjang, ucap hajat. Alat kelamin masih panjang. Yang lain kan Apa? alat kelamin udah mengkerat. Penghasilan 10 miliar, rumah 1000 meter, mobil, apa saja disyukurin. Yang sudah kita nikmati ini kita syukurin. Walaupun yang belum kita Walaupun nikmati juga disyukurin. Disyukurin dengan itu. Rumah Begitu 1000 meter. Jangan, ini energinya jadi energi Positif. positif. Nah, kalau terkait dengan tadi kesempatan yang disampaikan Pak Haji, gimana dengan baju dibawa nggak balik, baru bagus-bagus dibawa nggak balik ke rumah ibu. Semakin ibu jengkel, maka suami semakin Bertingkah. tingkah, semakin jauh. Maka dengan ibu legowo, Suaminya takluk. dengan dibelikan lagi, lama-lama suami takluk. Nah, Caranya takluk apa, caranya Bu? gimana? Biasanya kan ibu yang japri suami. Ah. Ntar suami yang japri ibu. Mama, udah makan. Mama, lagi apa? Lagi apa? Begitu. Ya betul ya? betul Pak Haji. Tapi kalau ibunya sepaneng, malah dianya nggak mau japri ya. Isinya marah mulu. Marah. Ini orang gimana sih suami tercinta. Katanya gini-gini suami. Malah nggak mau suaminya. Tapi kalau kitanya legowo, suaminya malah takluk. Lagi apa? Ya, Mama lagi apa? Iya ya, lagi kadang kalau apa? lagi emang Mama iya, udah kita makan itu belum? Kita tulus-tulus banget, Bang. Iya tuh begitu. Ya, Ah. sambil ibu tadi sampaikan Pak Haji Ya, tadi, sambil ibu beli baju baru atau baju yang di rumah dicuci, cucinya yang baru pakai di Rendeman cebokan alat kelamin rendeman ibu. Yang itu. Itu. Sambil ucap hajat. Berarti dia selalu Make dalam naungan ya berselimut. alat kelaminnya ibu. Jadi nanti kalau kemana-mana Bu, suami ibu nanti kalau kondangan orang-orang pada kabur. Itu wanginya siapa? Sambil nyuci. Kemudian kalau yang baru yang tidak dicuci, ibu colekin di bajunya. Semua. Dibalurin. Dibalurin. Alat kelamin ibu dibalurin. Colek, ucap hajat. Colek, bismillahirrahmanirrahim, atas ridha Allah SWT dan karomah. Aminnya anak yatim RDAY Kandang Mbek. Sayang. Suami saya dengan memakai baju ini, dia selalu ingat. Ingat saya. Selalu pulang ke rumah. Iya. Tidak kemana-mana. Ucap hajat aja semua. Karena di yang dalam. Dibalik kan. Yang dalamnya. Yang dalam kan nempel kulit. Nempel ke kulitnya dia. Set. Nanti kan Bajuan yang suami bagian bilang, dalam. oh istriku tercinta yang cantik jelita. Kalau Perhatian banget beli kan baju. orang yang nyuci, Padahal jadi tuh udah baju dicuci, udah kita ada begitu-begitu aja. jampe-jampenya. Boleh. Ya. Ya so bukan kita yang nyuci Sambil sih. iya bukannya nyuci, berarti bisa kalau setrika, kalau pas kering ya pas keringnya Balurin. Kan balurin ya semua. baju itu kan orang udah nyuci, jadi ke kitanya udah rapi. Udah rapi, Ya udah ibu tinggal balurin. masukin alat kelamin ibu, masukin ke dalam baju. Gosok-gosok di dalamnya. Ibu remes, masukin ke dalamnya. Bu, Siap. Iya. banyak 1000 cara untuk menaklukkan suami. Ya, ini para istri nonton repot gue. Rugi di gue. Udahlah, ganti topik Bu. Menang para perempuan. Bini gue menang banyak. Enggak, ganti topik aja, ganti topik. Topik tukang masak mana topik tukang masak? Lagi masak atau Enggak ada yang humor. Iya, Sorry. tahu kita itu mah. Bini gue nonton, humor mah, maaf. Jadi ibu cara menaklukkan suami dengan cara begitu. Remes alat kelamin, balurin ke bajunya. Sayang, setia,
romantis, apa aja Bu, banyak cara kok. Iya. Ya, itu. Bisa? Jadi Ibu nggak boleh ngeluh ya. Iya. Kalau Ibu ngeluh, saya angkat tangan. Ya Soal itu Ibu ngeluh, makanya kadang-kadang bilang lah, oh kita udah apa-apa yang ditunjuk ke sini udah laksanain. ngeluhnya Belum ini juga. yang masih dominan kalau saya lihat. Iya. Ngeluhnya. Mang ngeluh mang iya ada. Betul saya. kan? Ada. Iya. Bu, Ngeluh, kalau Ibu ngeluhnya nggak kayak ngeluhnya kayak gini juga. Kenapa nggak belum ada berubah ya? Maka gitu kita tuh. nggak boleh Bu. Pasti berubah Bu. Iya. Pasti berubah. Pasti berubah. Saya punya langganan tukang potong rambut nih di Iya. Aeon Mall Sentul. Kalau saya potong di situ, sebelahnya dia lihat, ah itu yang di YouTube tuh. Akhirnya dia tanya, iya Pak Haji Dwi langganan saya. Apa kata capsternya? Pasti dia lagi nonton. Pasti Pak Haji pindah potong rambut ke saya. Pasti Pak Haji pindah potong rambut ke saya. Saya potong rambut pindah Bu. Dari yang sebelah ke sebelah. Katanya dia, saya ngucapin udah 90 hari. Udah 3 bulan kata dia. Iya. Nah coba Ibu juga ngucap juga. Iya. Pasti suami saya sayang, nurut, romantis, setia. Gitu. Atau pasti suami saya seperti dulu ngejar-ngejar saya. Pak Haji, dulu saya ngejar suami. Oh ya dibalik. Dibalik. Ya gitu. Jadi Ibu berbuat. Saya makanya bisa kayak gitu juga, gini juga Pak Haji ya. Kalau misalnya minta duit gitu. Gua nggak punya duit, nggak ada duit di tengah gua. Ngomongnya kayak gitu ke saya. Tapi seolah-olah di dompetnya ada duit. Tapi kalau saya minta nggak pernah dapat. Nah itu kadang-kadang. Gimana cara naklukinnya biar kita minta duit, suami ngasih duit? Iya. Pengalaman. Lo terus terang. Pengalaman kalau bini lo pas ngerenge-ngerenge. Tapi ini bisa gak kameranya ditutup dulu biar para istri jangan dengar. Repot nih kalau istri pada denger nih. Aduh. Lanjut Bos. Iya. Jadi Ilmu RDAY. ada 2 Iya. yang dipraktekkan banyak yang sudah testimoni Iya. dan ini berbahaya. Harusnya nggak boleh. Ah ini jadi live nih. Ini kan yang nggak live biasanya Bu, ini yang Iya. sedekah yang nggak live itu ada 2. Yang pertama ilmu kearifan lokal. Pasti itu yang selalu dipakai. Dengan apa? Tetap dengan momok. Iya. Momok mama. Iya. Mimi. Momoknya O-nya diganti jadi E. Momok diganti O-nya jadi E. O-nya ditendang. Jadi E. Itu manjur. Tetap itu ucap hajat ibu dengan sebut hajatnya suami saya. Ilmu menaklukkan suami. Judulnya gitu ya. Iya. Di itu ya. Di TikTok sama di YouTube ya. Iya. Ilmu menaklukkan suami. Biasa penontonnya bisa sampai 2 juta loh. Iya. Jadi Terutama ada ibu-ibu. yang dipraktekkan oleh yang ini yang luar biasa. Dia praktek ini privat ketiga kali kemarin. 3 kali. 3 kali. Ketiga kali. Alhamdulillah 10 juta, Pak Haji, 10 juta, 10 saya juta. meraktekin ilmu Pak Haji, ilmu RDAY yang dulu suami saya ndak pernah ngasih uang saya. Gajinya 500 juta 500 juta. Dia sebulan. dikasih paling banyak 20 juta. 20 juta sebulan. Itu untuk apartemen, untuk ini sudah habis. Ngepres mau belanja ndak bisa. Sama kayak ndak bini bisa. gue. Bini gue 20 juta sebulan. Jangan-jangan bini gue nonton. Habis itu. Ini testimoni langsung. Mau dicari waktu itu masih live kayaknya. Enggak waktu itu enggak kayaknya, enggak live. Jadi dia praktekin. Dia kesini yang sama kakaknya kan. Sama kakaknya. Iya. Yang semula enggak
pernah ngasih uang itu, gajinya yang segede itu lari kemana-mana. Ke Tahu dukun. maksudnya Ibu, lari kemana, uangnya kemana-mana Ibu paham lah ya. Kalau ini kan masih aman Ibu, lari hanya ke satu orang. Dia kemana-mana 500 juta enggak wujud. Rumahnya masih kontrak. Coba berarti kan luar biasa suaminya. Taklukin. Yang akhirnya privat yang kedua dia punya rumah. Alhamdulillah Pak Haji, suami saya sudah masuk semua uangnya dipegang oleh saya. Dan yang ketiga mau beli rumah baru lagi. Alhamdulillah Pak Haji, kok enggak dulu-dulu Pak Haji ya. Kalau sejak dulu ini terkabul seperti ini, Udah rumah saya sudah 10 kali Pak Haji. Ya. Gitu. Masuk semua. Ini dia praktek yang pertama itu tidak jauh dari ibu. Ini sudah sebulan setengah kok belum ada perubahan Pak Haji ya. Dia sudah hampir putus asa. Saya sudah hampir putus asa Pak Haji. Ternyata di 99 hari yang dia 100 lakukan. hari kurang satu. Tapi dengan lawan pasti, terus konsisten pasti saya, selama 100 hari. Pasti suami saya pasti berubah. Tahu-tahu uangnya masuk lebih banyak dan akhirnya semuanya dipegang oleh istrinya. Dipraktekin sama yang diajarkan ke ibu. Colmek, air, minumkan dengan hajat itu nurut manut katut, itu mah rekeningnya alhamdulillah masuk tiap ke hari. saya tiap hari tapi nggak ngeluh. Kok nggak belum ya? Iya, Itu maaf, saja, ada itu ngeluhnya saja. ada. Itu sama, persis seperti itu. Iya. Kemudian termasuk kalau dia sempat tidur ya sempat harus Elus-elus. elus Iya, sambil tuh, dipijet. itu tiap hari itu. Ibu Sambil- paksain kalau tidur berdua telanjang bulat. Nah. Jadi pada saat ibu ngeremes alat kelamin ibu, suami ibu kan tidurnya di pelukan ibu tuh. Dia kan nggak bergerak, tangan ini yang bergerak gitu. Tetap. Yo, gitu. Hanya ada satu yang dasar dia kerjakan. Apa itu? Sedekah makanan favorit suaminya. Kesukaan suaminya. Sedekah makanan kesukaan suaminya. Apa sedekahnya? Nilainya saat itu dia 90 Juta. juta nilainya. Jadi dia bulanannya dari suaminya kan 20 juta. Ya. Sedekahnya 90 juta. Pak Haji, aku kan bulanannya dari suami aku 20 juta. Makanan kesukaannya dihitung 90 juta. Ya lu berani nggak? Cicil 2 kali kan? Ya. Nah dia sedekahin tuh makanan kesukaan suaminya 90 juta waktu itu. Tapi kan dapatnya apa? 500 Iya. sebulan. Menang banyak. Memang banyak. Kalau tamu yang lain belum tentu berani bos. Masih mikir. Ngeri-ngeri sedap. Dia selalu diperhitungkan dengan bulanannya. Bulanannya kan belum bayar listrik. Belum anak sekolah. Belum ini, belum itu, belum ini, belum itu gitu. Kalau sama Allah, nggak usah. Allah pasti jor-joran. Lanjut. Ya, maka kuncinya apapun yang ibu bapak jalani, kalau semuanya itu didasari dengan Pak Haji tekan di depan tadi, berharap dan ngeluh, itu menjauh. Yang sudah di depan mata, jadi suami yang sebetulnya sudah mulai mau sayang, ibu tahu Peyang. peyang. Mukanya tahu-tahu jutek, muka suntuk, marah. Mana baju kemarin baru dibelikan, sekarang sudah nggak ada lagi. Ini langsung, nah, gitu langsung. Laki-laki kan begitu. Langsung, walaupun ditahan. Gitu Pak Juga. Iya. Ada yang denger Pak Haji. Iya. Siti Mariam, istrinya Haji Marco, di depan kita sebagai mentor. Iya, jadi
itu yang menyebabkan suami ibu yang tadinya sudah mau melangkah, tapi karena ibu sifatnya keluar, ungkapan hatinya, mimiknya keluar. Mimiknya. Mimik. Nenek. Mimik wajahnya keluar yang tidak sehat, dipandang oleh suami enggak sejuk, maka timbul rasa jengah. Pak, besok pagi langsung pergi ke sana lagi. Maunya di rumah, akhirnya inget yang sono. Ya, Pokoknya gimana, pesan saya ibu cuma satu, nggak boleh ngeluh, udah itu aja. Iya. Daripada Itu ya. ngebahasnya panjang, Iya. nggak boleh ngeluh. Ya, ngeluh. Kedua, ibu bikin tajub Allah dengan cara apa? Sedekah konsisten. Kemarin saya udah sedekah sehari 50.000 Pak Haji, naikin jadi 100.000. Kemarin saya udah sedekah 100.000 Pak Haji, naikin jadi 150. Coba lihat suaminya ada perubahan nggak? Sama baca Quran jangan bolong. Udah itu aja, ya kan? Soalnya kalau ibu, saya udah sedekah, nggak nyelesain masalah. Tapi kalau kita berbuat, nambahin sedekahnya, itu yang gue setuju. Kebanyakan orang Indonesia kan komen, gue udah, tambahin kali, nggak ada, ya udah stop. Ya, ditegur itu oleh Allah. Fa'idha faroghta sob. Jadi udah itu nggak boleh juga oleh Allah. Apabila kamu selesai melakukan satu pekerjaan, jangan bilang sudah. Gitu kan arti secara bebasnya, jangan bilang sudah, tapi lanjutkan, tambahin, terus, lanjutkan. Kalau ibu bilang sudah Pak Haji. Jangan, lanjutin. Ya kita mah kadang-kadang ya namanya kita orang biasa ini aja ya. Kadang-kadang bawa dari dia marah, kita udah emosi. Jangan. Nah, itu. Bu, Ada kalau juga. dia marah, kesempatan ibu masuk surga. Iya. Justru kalau bisa ibu nyari biar dia marah, ya kan? Kalau dia nggak marah, ibu nggak masuk surga. Ya malah ada kadang-kadang tuh dia marah sendiri. Terus kalau kita lawan, kadang-kadang nggak kita lawan. Jangan, kita lari. Kita Suami nggak mundur. boleh dilawan, Bu. Mundur kitanya. Suami Dia jangan lawan. dilawan. Kalau dilawan malah kabur dia. Udah biarin aja. Iya malah kita, kalau dia udah banyak omongan, kita udah diam. Udah diam. Tuh dia bilang juga kayak gini. Selama ini kita nggak pernah berantem, sekarang berantem mulu. Katanya. Terus saya bilang, ya kalau udah tahu masalahnya udah coba aja rubah sikap tuh lagi. Jangan ngomong begitu. Malah dia emosi daripada saya. Iya dong, udah pasti diam. emosi, Bu. Sekarang Saya ibu diam. mendingan ibu praktekin tadi ilmu RDI ya. Ya diam Ibu berdoa. aja itu. Nanti Kalau suami takluk gak? Takluk, Bu. Iya. Kadang-kadang kalau lagi baik-baiknya emang baik. Ngomongnya bagus banget. Apa dia emang hiburan saya doang, apa gimana. Antar kalau udah datang lagi ininya, udah ngomongnya udah ngawur lagi. Benci lah, inilah kata saya ngomongnya. Benci itu singkatan, Bu. Iya. Benar-benar cinta. Masuk ada tuh ngomong kayak gitu dia. Meriang. Merindukan Kasih sayang. Mama, meriang mama. Ya. Seneng betul. lagunya Ovi. Ya acara apa ya? Ya itu berarti ucapan hajat ibu untuk minum Iya. cebokannya itu dirubah untuk mengeluarkan yang ada di dalam badannya suami ibu. Jadi ucapannya ibu untuk dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang mengerorong, mengganggu di dalam tubuh suami saya, nama, bin, baik yang dia cari sendiri
pernah dia cari sendiri, ataupun karena mereka datang sendiri, ataupun karena atas kiriman orang lain dari siapapun juga, nggak usah disebut dari Iya. si A, si B, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Itu ramuannya untuk suami. Karena suami ibu bukan dari dirinya sendiri itu yang bikin. Sebetulnya dia sayang pada ibu. Tapi karena ada yang seperti itu, perlawanan, persaingan, itu ibu harus keluarkan. Sudah itu pasti besok keluar. Takluk. Oke, ada lagi? Bos? Bos, ganteng. Ya masalahnya masih yang Bekasi. sama Pak Haji. Ya rumah belum. Ajarin biar rumahnya laku. Ajarin biar Kalau rumahnya bisa mah laku. besok pagi Bang. Iya. Ajarin biar rumahnya laku, dibayar. Berapa nilainya maunya bos? 900 apa 1M apa 800? 975 juga nggak masalah Pak. Oh iya, 75. ajarin. Saya pengen butuhnya cepet ini. Iya, ajarin. Jadi masnya datang ke sana, Ya. kan deketian ya, Hah? kan tidak jauh banget, artinya terjangkau lah ya. Iya. Datang ke sana, yang pertama memang harus dibersihin, rumahnya dibersihin. Rumahnya ditungguin Pak dibersihin. Ada yang nungguin, Ada. Saya sendiri tidur di rumah itu. tiap hari tidur di situ, Tidak Pak. dibersihin, terus selalu diucap salam, disapa, Ya. untuk bahasa disapih itu di Oh di sapi ya. tahu Ya. ya, disapih karena dia masih sayang banget sama bapak. Kali ini disapanya bagaimana Pak? Nah, disapihnya bapak colek, Itu kan udah kemarin. sudah ya, colek sambil ucap, Ya. ucap terus itu pasti. Jadi colek, ucap. Alhamdulillah, 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 terima kasih Allah, terima kasih rumah yang selama ini sudah pernah memberikan kenyamanan, penghasilan kepada saya dan keluarga, karena kebutuhan yang harus saya jalani sekarang, saya mau pindah ke mana? Kepemilik kan. Pindah tempatnya, pindah ke Araya, misalkan. Enggak. Pindah kepemilikan. Yang tadinya rumahnya dia jadi milik Iya, orang lain nanti. Karena saya mau pindah, kamu legowo ya, kamu lapang dada ya, untuk pindah kepemilikan kepada orang yang mau beli sekarang ini. Dia akan datang, dia pasti datang hari ini, minggu ini, dibayar lunas, cash tanpa ribet. Kamu harus legowo karena kamu pasti akan dirawat lebih baik, dipelihara lebih baik, diperbaiki lagi, kamu tambah menjadi lebih ganteng, lebih cantik. Diucap itu sambil ditempel. Colek itu termasuk dengan colek-colek air, dicawi-cawi ke depannya. Ucapkan terus, jangan bilang sudah. Terus ulangi. Ucap syukur, karena kita bersyukur dulu kan tadi, bersyukur rumah ini pernah memberikan kenyamanan, penghidupan kepada saya dan keluarga saya. Tapi karena satu dan lain hal, kamu harus legowo untuk pindah kepemilikan, pindah majikan yang akan mengelola kamu, merawat kamu, memperbaiki kamu lebih baik dari yang saya sekarang ini. Kamu harus legowo ya, kamu bantu saya ya. Kalau misalnya yang niat yang tadi itu kalau nggak bisa ada ucapan semuanya bagaimana? Enggak apa-apa. Ini contoh aja. Contoh. Bahasanya bisa dikembangkan sendiri. Tidak harus persis 100% kayak iya, Al-Quran. makanya itu. Enggak, ini contoh saja.
pasti. Tapi nanti kalau ada orang Ya taruhnya yang udah kan yang ada kanut, teratur itu kan yang saya iniin. Sekarang kan dirubah. oh kalau yang ibu Ya. ya ada anunya Bu. Ada ucapannya yang untuk anu tadi Bu ya. Ada kertasnya kasih tahu. Ini untuk ibu. Tapi diganti suami saya, ini kan saya. Diganti. Untuk aja minum yang tadi. Iya. Ajarin bapak ini dirangkum bertiga gimana caranya biar dia pada punya modal. Dia kan di samping ngerjain suaminya, dong jual rumah, sama kayak gini juga dia pengen punya modal 10 miliar. Ajarin Bos. Iya Bapak Ibu, untuk bisa punya hajat terkabul itu kunci utamanya selalu sampaikan Pak Haji itu adalah berbuat. Kenapa dasarnya saya ngomong berbuat. Ya, yang Al-Quran di Ar-Rahman itu. Yang pertama di Ar-Rahman itu untuk membuat keyakinan kita yakin itu harus diulang-ulang. Allah pun untuk meyakinkan kita harus menikmati hasil, menikmati rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita, mensyukurinya diulang sampai 31 kali di dalam satu surat. Itu berarti sangat penting. Sesuatu yang penting diulang-ulang sampai oleh Allah 31 kali. Itu penting. Coba lo cerita, ibu kalau ML sama suami, emang masuknya sekali, celek gitu? Enggak, ulang. Mama, enak gak? Enak papa enak gak? Enak juga, alhamdulillah. Diulang-ulang. Iya. Iya kan? Untuk mendapatkan hasil, menguatkan itu diulang-ulang. Maka Pak Haji nyampaikan juga berbuat. Terus. Itu Allah seperti itu. Ayatnya yang harus tidak boleh berhenti, surat Alam Nasroh tadi, Al-Insyirah tadi. Fa'idha farogta fansob. Apabila kamu sudah melakukan satu pekerjaan, jangan anggap itu selesai. Tapi belum, lanjutkan. Terus. Nah, dengan keyakinan yang ada itu harus ditingkatkan yakinnya, jangan mendrip. Lampunya 450 watt dipakai berlima rumah. Bisa terang begini enggak? Enggak bisa. Maka keyakinan semuanya bahwa hajat 10 miliar atau berapapun yang Bapak Ibu hajatkan, Cair 10 miliar. cair 10 miliar itu yakinnya ditingkatkan. Terang seperti ini kan hajat. Kalau kita hanya 450 watt dan itu dibagi 10 rumah, terang enggak kira-kira? Enggak, harus naik jadi 2.200. Enggak kuat, naik lagi. Jadi 6 ampere dah. 6 ampere. Kuat, mau kulkas, mau Kipas angin. mau AC. AC, terang benderang seperti ini, kalau MCB-nya enggak kuat, keyakinannya kan di situ, jeplak. Apa? Anjret. Apa? Ya. Hajatnya gede Hajatnya 10 gede. miliar. Ya. Keyakinannya nggak kuat ya nggak bakal terkabul. Di rumahnya ada AC, ada kulkas, ada TV, tapi NCB-nya cuma 450 ampere. Mana bisa? 450 watt. Mana bisa? Gak bisa. Jadi harus 6 ampere. Jadi keyakinan ibu harus kuat. Diulang-ulang. Seperti dulu ibu pengantin baru. Waktu ibu dulu belum punya anak. Waktu ibu buat dulu gerilyanya gimana? ML yang keberapa tuh bisa jadi anak? Kan kita nggak tahu. Berbuat terus kan? Terus. Berbuat.
nikmatin. Syukurin. Kadang Jadi- kita dibilang sama istri kita, papa enak gak? Enak mama. Mama enak? Enak. Iya, jadi 10 miliar di mana? Hanya warung Padang satu. Ini yang membuat hajat kita jauh. Tidak sekedar lemot, menjauh. Karena kita enggak yakin. Dari mana? Yakinnya seperti bagaimana Siti Hajar mencari Air. untuk Ismail. Ismail, bayi. Kan kalau tidak dengan penuh keyakinan sudah menyerah. Lari dari sofa, marwah, sofa 7 kali. Apakah sumber mata airnya di jalur sofa, marwah, sofa, marwah? Di situ enggak, Bu? Tidak. Enggak di situ air Mata airnya yam-yamnya. keluarnya di Bu- kakinya Ismail. di sono di bawah. Iya, jadi bukan dari jual rumah yang di Bekasi, bukan dari Nasi Padang. nasi Padang, Bukan dari usahaan Purwader. Warwader, ini jalani saja. Ini cuman jalanin aja. Jalan. Lantaran. Nanti Lantaran. dari mana saja rezekinya, bisa dari sisi kiri, sisi kanan, di luar jalur kita. Banyak orang buka restoran utangnya banyak. Iya. Kita ngelihatnya enak juga ya restorannya banyak. Kata kita empret. Utangnya di mana-mana. Rumah nyicil, mobil nyicil. Enggak lah. Mendingan kita alhamdulillah. Misalkan ngontrak. Tapi kita nggak punya utang. Saldo di bank di atas 100. Walaupun bukan duit kita semua nggak apa-apa. Yang penting kan kita punya saldo. Daripada orang lain punya restoran tapi utangnya wow. Janganlah. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Bos juga gitu. Jadi bos sekarang apa? Sekarang saya nggak ada kegiatan Pak Haji. Ya udah nyapu. Ya udah apa aja. Nanti rezekinya dari mana aja gitu. Kita kan enggak. Kalau saya begini kapan kayanya? Nggak dari situ bos kayanya bos. Dari yang lain lah. Nah, kalau gue nggak jual, gue nggak punya rumah. Jangan gitu juga. Masa Allah didikte? Allah tuh nggak boleh didikte. Allah tuh nggak boleh didikte. Kita tuh suka mendikte Allah. Makanya kata Allah, baru gue ciptain lo hidup biasa-biasa saja. Udah ngedikte gue. Gimana lo gue ciptain jadi orang kaya? Janganlah. Jadi gimana sih solusi Pak Haji? Kembali lagi ke awal. Paksain tiap hari baca Quran. Orang yang tiap hari baca Quran, anaknya jadi presiden. Orang yang tiap hari baca Quran, anaknya bisa jadi menteri. Orang yang baca Quran, anaknya jadi kapolda. Anaknya jadi pangdam. Tapi sekarang, orang yang gak baca Quran mana coba lihat. Nah, baca Quran. Paksain. Nah, ibu juga begitu. Harus. Paksain baca Quran. Nanti kalau ibu udah balik lagi suaminya, tutup Al-Quran, simpen di perpustakaan Al-Qurannya, selesai. Nanti kalau suaminya bertingkah lagi, ambil lagi di perpustakaan Al-Qurannya, baca lagi. Dari dulu alhamdulillah mah baca Al-Quran mah. Tapi kalau Jam 00 gak? enggak sih. Ini nggak boleh, jam 00. Malam dong. Iya dong malam jam 00. Paksain Bu, harus jam 00. Saya kalau pulang dari sini sampai rumah, pasti istri saya lagi baca Quran. Sampai matahari terbit. Sayanya tidur. Ya karena habis ngobrol begini kan lumayan ngantuk. Iya jadi istri saya baca Quran katanya dia, saya lagi jagain lilin katanya. Nanti saya juga sebelum tidur juga baca Al-Quran. Enggak pakai jam 00 sih karena pulang jam 10 sampai 11 sudah tidur. Baca Quran bos. Baca Quran dulu saya. Tiap mau tidur. Tidur dulu. Tidur dulu. Karena perintahnya yang diajarkan Pak Haji dasarnya di surat Al-Muzammil itu ya. Jadi kapan baca Qur'annya, kapan bangunnya? Nisfahu, setengahnya malam. Jadi di pertengahan malam bangun,
Karena di tengah malam itu waktu yang mustajab untuk mendekat kepada Allah. Karena kalau siang kata Allah, urusanmu banyak, urusanmu panjang, maka mendekat ke Allahnya malam. Gitu. Ya kalau saya mah mengaji. Kita malam bukan mendekat ke Allah, tapi mendekat ke pasangan kita. Kalau nggak tidur dulu kita itu Ya mau tidur. Tidur bos, paksain bos. tidur. Kalau saya kalau mau tidur mas, apalagi saya tidurnya susah. Kadang-kadang jam 12 itu belum tidur itu. Bu, Sore. saya yang tanggung jawab. Ibu tidur habis sholat isya, saya jamin suaminya pasti pulang. Kalau sampai suaminya nggak pulang, saya cariin penggantinya. Udah bisa tuh bangun lagi pasti. Kalau saya nggak bisa. Itu gitu bisa. tidur. Kalau ucap sering saya baca, ucapan adalah doa. Iya. Kalau mindset kita sudah sampaikan, saya nggak bisa tidur kalau sebelum jam 12, itu yang akan terjadi. Iya. Jadi wajib tidur sehabis isya. Tidur, paksain. Kalau Pak Haji ngajarin kita susah tidur, pakai celana dalam di kepala. Udah di dalam situ. Nanti ibu kan malu nggak mau keluar kamar, kelentang tidur. Tidur sehat jam 8 tidur 8 9 10 11 12 4 jam. Cukup seger. Bangun mandi sehat. Baca Quran, ngaji, sholat, ngaji, baca Quran. Pagi istirahat. Sehat. Kalau mandinya itu biasa aja itu mandi biasa gitu. Mandi telanjang bulat, Iya. bayang. Mandi telanjang bulat. Mau di teres apa mau di perapatan mandinya? Oke? Iya dong, mesti pandan. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya tutup? Kalau itu Pak Haji, kayak itu Pak Haji tadi pakai daun pandan. Ya. Pandan 9 lembar mandi. Orang yang pandan mandi pakai pandan 9 lembar, setiap hari pasti ada uang masuk. Nah terus pandannya itu kan Beli, Hah? beli, nanam. Alternatif terakhir nyolong. Apakah diremes-remes ke itu? Oh enggak, masih lembaran. Tali, Ke simpul. Mandi, pakai pandan. Manjur. Orang yang pakai celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, tiap hari pasti ada uang masuk. Lumayan. Ada uang masuk, lumayan. Ada 1 juta, lumayan. Ada 2 juta, lumayan. Pokoknya celana dalam wajib dibalik. BH wajib dibalik kalau yang perempuan. Ya sih. Kalau cara daun sih dibalik Pak Haji. Ya, wajib. Ada aja sih gitu. Ada uang masuk. Iya. Jadi orang yang pakai celana dalam dibalik, ada aja uang masuk. Ada aja uang masuk. Pak Haji, manjur mana? Celana dalam dibalik sama nggak pakai celana dalam? Manjur nggak pakai celana dalam. Bos nggak pakai celana dalam. Jalan ke bank. Bohong tuh. Nasabah bank nggak pada pingsan ya. Kesempatan untuk narik ATM. Ibu ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Ini anaknya yang belum dapat duduknya. Gampang. Dia suruh pakai celana dalam laki-laki yang paling mahal kalau dia mau. Kalau dia nggak mau ya ibu yang praktekin. Ibu pakai celana dalam laki-laki yang paling mahal, pakainya dibalik. Udah nanti nikah. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau, nggak apa-apa. Ini apaan sih? Ya udah ibu yang pakai. Saya niat pakai celana dalam laki-laki termahal, saya balik. Niatnya buat putri saya, karena putri saya tidak yakin dengan ilmu celana dalam. Celana dalam kamu yang nurut ya. Tolong cariin jodoh buat putri saya. Dia ajak ngomong sama si celana dalamnya, dia ajak ngomong. Iya, apalagi ibu ngomong sama celana dalamnya di videoin, nanti kan viral. Ya lu, iya umur udah 3 Januari besok ini 34. Tapi kan ibu belum meraktekin ilmu RDAY.
Praktekin dulu cara dalam yang paling mahal laki-laki ibu beli balik. Kalau dia nggak mau ibu yang pakai. Manjur gak? Udah kalau anak saya tuh mungkin pasti nggak mau dia. Ya udah ibu aja yang make. Nanti kan ibu yang kawin. Insya Allah besok Paksain ya. Oke. Il, promosi Il. Ada gak Mak Il? Oh keluar? Udah pulang. Oh ya, jadi nomor 1 kuncinya 1. Yakinin.